Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah. Nomor absen saya 22. Saya dari kelas 9B. Saya akan menerangkan tentang penyebaran virus yang ada di Jember, yaitu virus corona. Ya, kita lihat videonya terlebih. Awal mula virus corona. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap. Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit. Kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatesin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatesin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Kita ketahui penyebaran virus corona yang ada di Indonesia ini sudah menyebar luas dan semakin hitam. Dan contohnya saja di kota kita ini, yaitu kota Jember, yang sekarang sudah memiliki 2 pasien positif corona. Dan kita lihat grafik pasien tersebut. Dapat kita lihat dari grafik tersebut bahwa peningkatan orang yang terjangkit virus corona semakin hari semakin meningkat,
yaitu dari angka 69 sampai 207. Itu adalah jumlah ODP atau orang dalam pengawasan. Lain pula dengan jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan yang dari tanggal 23 sampai 29, mulai dari 4 orang sampai 11 orang, dan jumlah pasien yang sembuh dari virus corona tersebut berjumlah 21 sampai 40, dan yang terjangkit positif corona yaitu mulai dari tanggal 27, yaitu terdapat 1 orang yang positif corona, sedangkan pada tanggal 28 yang terjangkit positif corona juga 1, sedangkan tanggal 29 pasien orang yang terjangkit virus corona atau positif corona ditambah lagi 1, yaitu menjadi 2. Pada grafik tersebut, ODP atau orang dalam pengawasan ditandai dengan warna kuning, sedangkan PDP atau pasien dalam pengawasan ditandai oleh warna oranye, sedangkan pasien yang sembuh atau orang yang sembuh ditandai dengan warna biru, sedangkan orang yang positif corona ditandai dengan warna merah. Dapat kita lihat pada tanggal 23 Maret 2020 di Jember, jumlah ODP yaitu 69, sedangkan jumlah PDP 4 orang dan yang sembuh 21. Lanjut kemudian tanggal 24, jumlah ODP semakin bertambah dan itu banyak sekali, yaitu 93 orang, sedangkan PDP bertambah 3 yaitu menjadi 7 dan yang sembuh menjadi 23. Pada tanggal 25, jumlah ODP yaitu berjumlah 107 dan jumlah PDP menjadi 8 atau naik 1, dan jumlah orang yang sembuh 27. Sedangkan tanggal 26 jumlah ODP semakin meningkat yaitu berjumlah 119 dan jumlah PDP 9 orang dan jumlah orang yang sembuh 32 orang. Pada tanggal 27 ODP menjadi 140 dan PDP 9 orang dan yang sembuh 32 orang. Namun pada tanggal 27 Maret ini ada yang positif corona yaitu berjumlah 1. Pada tanggal 28 ODP bertambah lagi menjadi 168 dan PDP menjadi 10 orang, sedangkan yang sembuh menjadi 38. Dan tetap lagi yang positif corona yaitu berjumlah 1 orang. Dan pada tanggal 29 jumlah ODP menjadi 207 dan PDP menjadi 11 orang dan yang sembuh menjadi 40 orang. Tetapi yang positif corona di Jember bertambah 1 yaitu menjadi 2 orang, yaitu bertambah pada tanggal 29 Maret 2020. Itulah grafik tentang penyebaran corona yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2020 sampai 29 Maret 2020. Perlu kita ketahui, corona ini sangat bahaya dan sudah merajalela di bumi ini. Maka dari itu, mari kita tingkatkan sholat dan jangan lupa berdiam di rumah dan melaksanakan seluruh kegiatan di rumah seperti apa yang diarahkan oleh pemerintah. Itu merupakan hal baik yang harus kita terima. Tapi jangan sampai kita lupa akan sholat dan jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan kita demi virus corona ini. Tetapi kita harus lebih berhati-hati sekarang. Jangan saling menyentuh atau berinteraksi dengan orang yang tidak perlu kita interaksi. Jika kita tidak perlu keluar rumah, kita tetap di rumah aja supaya kita mencegah daripada
penyebaran virus corona yang ada di Kota Jember, supaya Kota Jember ini makin supaya Kota Jember ini seperti dahulu, yang indah dan asri. Itulah penjelasan dari penyebaran virus corona yang ada di Kota Jember. Ya. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita milikin, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Dan seperti biasa, terima kasih. Itulah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng agar kalian semua dapat tahu video berikutnya. Thank you.